Teman-teman yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, senang sekali ya kita dapat berkumpul di tempat ini. Bagaimana dan keadaan teman-teman? Kita sungguh patut bersyukur dengan kondisi kita semua saat ini. Ini merupakan anugerah dan penyertaan Tuhan. Maka marilah teman-teman pada kesempatan ini kita bersama-sama mengadakan pendalaman iman dengan tema Cinta Kasih Mempertobatkan yang Sesat. Marilah kita persiapkan hati dan mengawali pertemuan ini dengan lagu pembuka, dilanjutkan dengan doa pembuka. Selamat menyaksikan. Marilah kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Baik, kami ucap syukur atas rahmat dan kurnia-Mu sepanjang hari ini. Kami mohon curahkanlah rahmat Roh Kudus-Mu sehingga kami dapat bersatu padu, memuji dan memuliakan nama-Mu melalui pendalaman iman kali ini. Ya Allah Bapa kami, doa ini kami haturkan kepadamu dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Setelah mendengarkan sharing dari teman-teman semua, bisa ditarik sebuah kesimpulan bahwa selain iman, rasa belas kasih kepada sesama bisa dikembangkan juga melalui tindakan kita dalam hal mempertobatkan teman kita dalam kehidupan kita masing-masing. Tuhan menciptakan kita sangatlah mulia dan sangat baik. Karena kebaikannya, bagaimana kita sekalian bisa mempertobatkan saudara-saudari kita yang sesat. Teman-teman yang terkasih, tadi kita telah mendengarkan sharing dan presentasi setiap kelompok mengenai peristiwa, situasi dan kondisi yang terjadi di lingkungan kita tinggal. Maka sekarang saya mengajak teman-teman semua untuk kembali mendalami pengalaman di atas dengan berbagai pertanyaan panduan. Yang pertama, bagaimana perasaan teman-teman mendengar sharing atau presentasi dari kelompok lain? Yang kedua, bagaimana kesan dan pesan teman-teman tentang peristiwa, situasi dan kondisi yang terjadi di lingkungan tempat kita tinggal? Apa yang teman-teman peroleh dari menggali pengalaman-pengalaman faktual tadi? Setelah mendengarkan bacaan Injil, sekarang saya ada beberapa pertanyaan refleksi untuk teman-teman. Yang pertama, apa kesan teman-teman setelah membaca teks kitab suci? Yang kedua, pesan apa yang dapat diambil dari pesan kitab suci? Yang ketiga, bagaimana penerapannya berkaitan dengan mempertobatkan dalam kehidupan sehari-hari? Setelah mendalami Injil tadi dengan 3 pertanyaan, sekarang saya mau bertanya lagi ke saudara-saudara. Apakah dari refleksi tadi saudara-saudara memahami arti cinta kasih yang mempertobatkan? Terus, apakah saudara-saudari mau menerapkan dalam kehidupan sehari-hari? Terus yang ketiga, bagaimana sih cara saudara-saudari untuk menerapkan sikap tersebut? Seperti yang kita tahu secara sederhana, cinta kasih adalah perasaan kasih sayang yang dibarengi unsur keterikatan disertai dengan belas kasihan. Pengabdian yang diungkapkan dengan tingkah laku yang bertanggung jawab. Sungguh mudah bagi kita untuk mendakwa sesama kita yang mendapatkan kemalangan sebagai akibat buruk dari kehidupan yang buruk yang mereka jalani. Kita menganggap bahwa hidup yang tidak baik adalah akibat dari dosa. Mereka yang mendapatkan kemalangan, dipenjara, dihukum, kena sakit atau yang lainnya adalah karena mereka memang harus menanggung dosa mereka sendiri. Kemudian kita yang dianggap hidup bebas, sehat, usaha lancar, menilai diri kita bahwa kita adalah orang-orang yang diberkati. Anugerah Tuhan bukanlah anugerah yang murahan, tapi anugerah Tuhan adalah keselamatan kepada kita yang perlu ditanggapi oleh kita dengan pertobatan yang menyeluruh. Seperti apa? Perubahan pikiran yang ada dalam pikiran kita, kecenderungan dan tindakan menyeluruh dalam hidup kita. Pengakuan dan penyesalan adalah awal dari sebuah pertobatan, dan yang pada akhirnya bisa mempertobatkan sesama kita. Hati manusia itu lamban dan keras. Allah harus memberi kepada manusia satu hari baru. Pertobatan itu pertama-tama adalah karya rahmat Allah yang membalikan hati kita kembali kepadanya. Nah, dari refleksi kita hari ini, saya mengajak semua teman-teman untuk membuat niat dalam diri yang bisa dilakukan selama 1 minggu ke depan. Begitu ya teman-teman? Baik, marilah kita satukan segala doa permohonan kita dalam doa spontan. Ya Bapa, terima kasih atas berkat-Mu. Melalui pendalaman iman kali ini, semoga kami semakin diperbaharui sehingga kami mampu mempertobatkan saudara-saudari kami yang putus asa. Marilah kita mohon. Marilah kita satukan segala doa permohonan kita dengan doa yang diajarkan Kristus kepada kita.
Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu. Jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami dalam percobaan, tapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Marilah berdoa. Ya Allah, terima kasih Engkau telah mendampingi kami dalam mendalami sabda-Mu, melihat realita yang ada di sekitar kami hingga kami bisa bertukar pikiran. Kiranya segala bentuk aksi kami dan niat kami dapat kami terapkan dalam kehidupan kami sehari-hari. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Selamat sore teman-teman, terima kasih. Sampai jumpa di pendalaman iman selanjutnya. Bye-bye. The summer day， 如果今天刚好在下雨，把蘑菇给你当雨水。It's a summer day， 如果世界在下一秒塌陷，你会想起谁？It's a summer day。